Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan li sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wal malaikatil mukarrabin wal hafadhah wal karubin wa ila hadratin nabiyillah Khidir alaihi salam lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Khususan ila sultanil awliya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa ila man ajazana. Khususan ila ruhi musannif kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadil qaryah wa manaqamaha wa li jamil muslimin wa farahumullah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuasa, tambah dosa mlebu neraka. Monggo sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ojo ngaji semaya tua, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya sugih, durung sugih nyawa wis mulih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni
amalan salihah. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati, yang saya hormati para pemirsa sekalian, para hadirin yang pagi hari ini bergabung dalam pengajian ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, sabata ala rahmatillah, dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat lahir batin, selalu dalam penjagaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bahagia, selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita masih tetap membahas tentang kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, dan saat ini kita membahas tentang adab sholat Jum'ah. Adab sholat Jum'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul Jum'ati utawi iki iku tata kramane dina Jumat. I'lam weruh sira annal jumu'ata ing setuhune dina Jumat iku aidul mukminina, riyayane wong mukmin. Wa huwa lan utawi dina Jumat iku yaumun syarifun, dina kang mulya. Khassa kang ngususaken sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla bihi kelawan dina Jumat hadhil ummata ing ikilah umat Muhammad. Wa fihi lan iku ing dalem dina Jumat saatun mubhamatun utawi mangsa kang den samaraken, la yuwafiquha kang ora metuki sapa ora metuki ing waktu ing saah sapa abdun muslimun, hamba kang muslim. Yas'alu kang nyuwun sapa abdun muslimun Allah ing Gusti Allah taala fiha ing dalam saah utawa waktu hajatan ing hajat illa atahu angin maringi ten abdun sapa Allah Gusti Allah iyahu iya hajat. Fasta'idda mongko siap-siap ya, mongko mengadakan persiapan laha krana dina Jumat min yaumil khamisi wiwit saking dina Kemis. Binadi fisiyabi kelawan bersihi pira-pira penganggo, pira-pira baju ya. Wa bi kasratit tasbihi lan kelawan ngakehaken maca tasbih. Wal istighfari lan kelawan ngakehno maca istighfar. Aisyah al-khamsi sejak sorene dina Kemis. Fa innahu mongko sak temene Aisyah al-khamis Kemis sore iku saatun waktu mangsa
tuwazi kang bandingi fil fadli ing dalem kautaman sa'ata yaumil jum'ati mongso utawa waktu dina Jumat. Wa anwi lan niyato sira sauma yaumal jum'ati poso ing dina Jumat lakin tetapi ma'al khamisi sertane dina Kamis awis sabati utawa sertane dina Sabtu. Wa idza tala alan tatkalane muncul alaika ing atase sira apa as-subuhu dina subuh dina subuh waktu subuh faktasil mongko adusa sira fa innal ghuslal jum'ati mongko sak temene adus dina Jumat iku wajibun mesti ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong muhtalim wong sing baligh Aisyah bitun muakkadun tegese kang tetep muakkadun kang den kokohaken. Para hadirin ingkang minulya, ya. Saat ini kita masih membahas tentang kitab Bidayah karangan Imam Ghazali. Sekarang tentang adab hari Jumat. Kebetulan sekarang hari Kamis, besok hari Jumat. Nah, adabul Jum'ati iki utawi iki iku tata krama dina Jumat. Ya, tata krama ini hari Jumat. Berarti ini adalah suatu pembelajaran kita bersama. Ternyata ketika kita masuk hari Jumat itu ada namanya adab. Adab tata krama bagaimana kita mengisi hari Jumat yang sangat mulia. Iklam berwasira annal Jum'ata ya, bahwasanya kita harus ketahui bersama bahwasanya apa? Annal Jum'ata Aidul Mukminin, bahwasanya hari Jumat itu adalah merupakan hari rayanya orang-orang mukmin. Sekali lagi saya katakan bahwa kitab ini menerangkan bahwa hari Jumat adalah merupakan Aidul Mukminin, hari rayanya orang-orang mukmin. Para hadirin ingkang minulya, sebelum jauh kita membahas tentang adab hari Jumat, kami akan menjelaskan bagaimana cerita kisah kok bisa dinamakan hari Jumat. Siapa yang menamakan hari Jumat? Dan peristiwa apa saja yang melatar belakangi tentang apa yang terjadi pada hari Jumat. Nah, sebelumnya, jauh sebelum Kanjeng Nabi Muhammad lahir di Mekah, pada Arab atau Arab kuno itu tidak mengenal hari. Dulu itu, entah tahun berapa, saya juga tahu ya. Itu mengenal hanya kumpulan hari. Jadi hari pertama sampai 3 hari namanya apa? Hari 3 sampai 5 namanya apa? Kalau tanggal 1 sampai tanggal 3, dulu Arab kuno dinamakan Ghoror. Ya. Kalau tanggal 3 sampai tanggal 4 sampai tanggal 6 setiap 3 hari ya, itu namanya hari samar. Sampai pada tanggal terakhir tanggal 30. Itu dulu. Kemudian tahap kedua ya, ketika orang-orang Arab kuno itu mengenal hari, maka tersusunlah 7 hari. Tetapi namanya bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat atau Sabtu atau Ahad, bukan. Nama-nama sebelum itu dinamakan Sabtu adalah hari Syiar. Kemudian kalau Minggu dinamakan Awal. Ya, kalau hari Senin dinamakan hari Ahwan. Hari Selasa namanya Jubar. Hari Rabu namanya Dubar. Hari Kamis namanya Muknis. Hari Jumat namanya Arubah. Nah ini. Makanya dulu tidak ada istilah Yaumul Jumu'ah. Yang ada adalah Yaumul Arubah. Jadi dulu ketika zaman Arab dulu, sebelum Nabi Muhammad lahir, itu Jum'ah tidak ada. Istilah Jumu'ah. Yang ada adalah Yaumil Arubah. Hari Arubah. Ya Jumat itu. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, Arubah ini adalah hari yang mana orang-orang Arab waktu itu sering berkumpul, ya, sering berkumpul, kemudian mengadakan kegiatan, kemudian ketika hari Jumat mereka berkumpul memamerkan kemampuannya, ya, memamerkan ilmu-ilmunya, bahkan ilmu sihir, ilmu-ilmu apapun dipamerkan, kumpul dalam hari Arubah.
Singkat ceritanya, kalau diceritakan sampai malam ya nggak mari-mari, ya. Singkat cerita, kemudian ya, siapa pertama kali yang mengenalkan kata-kata Jumu'ah di Arab? Ya, untung kalau iklan nih, ya. Kalau iklan ini terpotong, langsung saja. Nah, sebelumnya kita mengenal apa itu Jum'ah, ya. Apa itu Jum'ah? Jum'ah itu dalam kitab Mu'jam Lughatul Arabiyah Al-Mu'asyirah, ya, itu dikatakan kata-kata Jumat itu ada 3 istilah. Ada istilah al-jum'ah, ya, Jum'ah, ada istilah Jum'ah, ada istilah Jumu'ah, ya. Ada istilah al-jum'ah, ada istilah al-jum'ah, ada istilah al-jumu'ah. Nah, dulu orang-orang sering memakai istilah yang ketiga, yaitu apa? Jumu'ah. Ya, hari Jumu'ah, al-jumu'ah. Nah, karena kenapa sampai ada kata Jumat, ya, dari kata-kata Jumu'ah tadi kemudian menjadi Jumat. Nah, inilah kemudian orang-orang Indonesia mentakhfif, ya, atau mematikan huruf apa? Mematikan huruf mim, mensukunkan huruf mim menjadi Jumat. Jum'ah, Jum'ah, Jum'ah menjadi Jumat. Nah, ini ya tidak apa-apa, maksudnya Jumat. Ya, sudah menjadi kebiasaan dalam lughat, dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Sudahlah, kalau memang itu Jumat, kita buat Jumat. Tidak usah kemudian itu kata-kata Arab kita kemudian ke Arab-Araban. Para hadirin itu harus berkumpul sholat Jum'ah. Ya, gak usah arti fase-fase, biasa saja, ya. Akhirnya Jumatan, nah, biasa saja, ya. Tidak usah kemudian mengenal senau ngaji titik, kemudian istilah Arab di Arab no, di fase no, ya. Sholatul Jum'ah, ya, tambah karuan. Kemana wae poso ababe gak karuan. Nah, ini para hadirin, ya. Biasa-biasa saja. Jadi Jumat ya Jumat, ya. Itu juga dari bahasa Arab. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana asal penamaan Jum'ah? Apa sih Jum'ah itu artinya? Jum'ah itu adalah, ya, maknanya berkumpul, ya. Jum'ah artinya berkumpul. Nah, berkumpul dalam arti apa? Artinya ada beberapa istilah. Yang pertama itu dari Imam Hanafi dan Ibnu Abbas mengatakan kenapa dinamakan hari Jumat? Karena pada hari itulah, ya, sempurnanya penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ya. Ya, Nabi Adam alaihissalam sempurna. Jadi sudah terkumpul semua menjadi sebuah ciptaan, kemudian terbentuklah Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa dia dinamakan Jumat? Karena pada hari Jumat, pada hari itu banyak berkumpul orang-orang untuk beribadah, ya. Jadi dulu itu sudah ada tradisi berkumpul pada hari-hari tertentu untuk mengadakan ibadah. Nah, kemudian kenapa juga dinamakan Jum'ah berkumpul? Karena juga ada ulama yang mengatakan bahwa pada hari Jumat itulah Nabi Adam dan Siti Hawa, Ibu Hawa itu bertemu, ya, pada hari Jumat, yaitu di Bukit Jabal Rahmah, Arafah. Nah, ini banyak, ya, banyak tafsiran, banyak penjelasan dari para ulama kita. Bahkan juga, ya, ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autor, dikatakan bahwa hari Jumat itulah sesuai dengan hadis mengatakan bahwa menghimpun seluruh penciptaan Adam alaihissalam pada hari Jumat, sehingga Nabi Adam alaihissalam sudah diciptakan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan itu adalah asal mula dari penamaan Jumat. Para hadirin rahimakumullah, loh, apa sih hubungannya Jumat sampai Nabi Adam? Ya, banyak sekali para hadirin kalau kita membaca kitab sejarah para ulama, ya, kita tafsir dan sebagainya terkait dengan Nabi Adam alaihissalam dengan hari Jumat. Ini yang pertama begini. Jadi Allah itu menciptakan Nabi Adam secara sempurna, lengkap itu pada hari Jumat. Yang kedua, dia mengatakan bahwa pada hari Jumatlah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi dari surga. Yang ketiga, ada ulama yang mengatakan bahwa
pada hari Jumatlah Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau menurut cerita itu makan buah khuldi di surga kemudian diturunkan ke bumi. Itu juga pada hari Jumat dan bertemu dengan Ibu Hawa juga pada hari Jumat. Nah, ini berarti apa? Hari Jumat adalah hari yang bersejarah di dalam agama kita. Karena terkait dengan Nabi Adam alaihissalam dan sampai kepada cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian Nabi Adam itu dipisahkan oleh Allah dari Ibu Hawa. Itu tidak bertemu ya selama 300 tahun. Jadi Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi pada hari Jumat. Antara Ibu Hawa dengan Nabi Adam tidak bertemu selama 300 tahun. Tidak ketemu. Bayangkan. Di gua diturunkan ke bumi. Ya tidak ada siapa-siapa. Selama 300 tahun. Ya. Dan selama itulah Nabi Adam alaihissalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun tanpa henti, tanpa lelah. Dan yakin Allah akan memaafkan beliau. Nah, menurut Ibnu Qutaibah ya, ulama yang wafat tahun 889 Masehi, dalam kitab Tafsir Ghoribil Quran, beliau mengatakan bahwa 300 tahun itulah kemudian Nabi Adam diajari oleh Allah sebuah kalimat yang menjadi zikir taubat Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi kemudian dibaca terus menerus. Jadi bacaan taubatnya atau bacaan istighfarnya Nabi Adam menurut Ibnu Qutaibah dalam kitab tafsirnya dikatakan bahwa kalimat itu adalah merupakan kalimat langsung dari Allah diajarkan kepada Nabi Adam dalam rangka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar terus menerus ya. Istighfar terus menerus selama 300 tahun. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. 300 tahun Nabi Adam njaluk sepuro Gusti Allah, awak dhewe dikongkon istighfar ping 100 sedina, uang seru. Ini introspeksi kita semua, ya kan? Istighfar 100 kali tiap hari atau 70 kali istighfar, 100 kali istighfar, wangel. Baru tanggal tua baru tasbih diputer. Astagfirullah, astagfirullah. Tanggal 6 lali tasbihne dikek endi. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kalimat apa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam ketika beliau bertobat kepada Allah selama 300 tahun berpisah dengan Ibu Hawa? Kita buka surat Al-A'raf ayat 23. Ini bunyi kalimat istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Monggo bareng-bareng. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat yang diucapkan Nabi Adam selama 300 tahun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tepat 300 tahun itulah pada hari Jumat Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 300 tahun Nabi Adam tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam selama 300 tahun tidak pernah dia lelah dan payah dengan zikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan beliau bahwa Allah akan mengampuninya. Tibalah saatnya para hadirin,
300 tahun beliau keliling dengan zikir-zikir taubat seperti itu. Akhirnya Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan ampunannya kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Nah, kemudian apa terjadi para hadirin? Kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Insya Allah semuanya itu hafal dengan doa ini. Karena sudah familiar, sudah masyhur, sering kita pakai untuk pujian sehari-hari, ya. Sering kita pakai doa dalam doa-doa kita setiap habis sholat dan sebagainya. Nah, di situ ada kalimat Rabbana dzalamna, ya. Rabbana dzalamna, ya Allah, Tuhan kami zalim kepada kami, diri kami. Artinya apa? Ternyata orang yang bertobat kepada Allah harus mengambil pelajaran dari tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Apa pelajarannya? Bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu merasa berbuat zalim terhadap dirinya, ya, berbuat zalim terhadap dirinya dan merasa mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian Nabi Adam merasa sadar bahwa perbuatan zalim itu adalah merupakan perbuatan yang sangat merugikan. Baik merugikan diri kita sendiri, juga merugikan kepada orang lain. Dan termasuk dari golongan perbuatan yang berdosa. Ini adalah perbuatan zalim. Sehingga perlu ada minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Nah, tapi sekarang nyun sewu, kebanyakan dari kita itu tidak sadar telah berbuat zalim baik kepada dirinya, kepada orang lain. Berbuat zalim kepada makhluk lain dan sebagainya. Sehingga perbuatan zalim yang kemudian menjadi kebiasaan dan dianggap suatu hal yang benar, bahwa mereka melakukan sesuatu yang benar padahal mengandung unsur kezaliman, ya, langsung nggak langsung pasti suatu saat akan merugikan dirinya dan pasti akan merugikan orang lain. Karena orang-orang zalim ini adalah orang-orang yang nggak sesuai dengan fitrahnya, nggak sesuai dengan track dari kehidupan yang baik. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kenapa Nabi Adam tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun? Ini diceritakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bi ahadisi Sayyidil Anbiya wal Mursalin, atau dikenal dengan singkat kitab Tanbihul Ghafilin. Artinya adalah kitab peringatan bagi orang-orang yang lupa, yang dikarang oleh seorang ulama salaf yang bernama Al-Imam Al-Hafidh As-Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Beliau mengatakan bahwa ada 5 faktor kenapa Nabi Adam tobatnya diterima oleh Allah pada hari Jumat, dan juga sebaliknya kenapa iblis tidak diterima oleh Allah juga pada hari Jumat. Jadi ada 5 faktor. Yang pertama, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan tobatnya Nabi Adam alaihissalam pertama karena apa? Karena Nabi Adam sudah mengakui bahwa dirinya berbuat zalim, dirinya berbuat dosa. Jadi bagi kita semua yang berbuat zalim, berbuat dosa, maka satu syarat yang pertama kita tiru Nabi Adam alaihissalam apa? Merasa dirinya yang berdosa, merasa dirinya berbuat kezaliman, merasa dirinya yang menimbulkan dosa, ada kesadaran dalam dirinya. Ini yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam yang pertama, menurut ulama Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ulama yang wafat pada tahun 944 Masehi. Nah, yang kedua, kata Abu Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan kenapa Nabi Adam terima tobatnya pada hari Jumat? Karena beliau sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
Jadi istighfarnya, minta ampunnya Nabi Adam tidak hanya lesan mengucap Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak hanya itu. Nabi Adam alaihissalam juga selalu menyesali dirinya. Juga selalu menyatakan dirinya yang paling berdosa, paling bersalah. Yang ketiga kata Imam Abu Lais adalah dia Nabi Adam mencela dirinya sendiri. Awak dewe wong elek dan sebagainya, mencelah dirinya sendiri. Sehingga bagaimana Nabi Adam memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Abu Lais As-Samarqandi adalah Nabi Adam segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah beliau lepas dari tobatnya, lesannya berzikir istighfar dan tidak lepas dari sikapnya menyesali dan tidak akan pernah mengulangi. Ini terus-menerus yang mengiringi dalam kehidupan Nabi Adam alaihissalam selama 300 tahun. Yang terakhir apa? Faktor yang kelima adalah karena Nabi Adam alaihissalam itu tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan beliau terhadap Allah itu menumbuhkan rasa optimisme dalam diri Nabi Adam. Suatu saat Allah pasti mengampuni beliau. Dan akhirnya betul, 300 tahun setelah berzikir Rabbana dzalamna sampai terakhir, secara terus menerus tiap hari, apa yang golek Ibu Hawa nang di posisi ini juga mencari ampunan Allah. Keliling ijen sak dunia, gak ono koncoe. Bayangkan para hadirin. Saat ini kita sudah banyak orang, kita ramai ya, kita sudah banyak teman, tempat yang terang benderang, tapi ya wangel teman dikongkon istighfar. Ya. Mosok istighfare elinge tanggal tua terus. Nah, ini perlu dirubah. Perlu dirubah. Mbok tanggal tua, mbok tanggal 6 tetap istighfar ping 1 sampai lakoni. Ya, kita lakukan istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Oh, kepanjangan pendek no astagfirullahaladzim. Kepanjangan pendek lagi astagfirullah. Kependekan gak usah zikir, itu pendek. Jadi istighfar astagfirullahaladzim itu minimal begitu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bagus. Lebih panjang lebih bagus. Pemane roh maknane tambah bagus. Karena zikir kita kalau kita tahu makna yang kita ucapkan, insya Allah akan mancap ke hati. Karena apa? Kita tahu maksud yang kita ucapkan dan hati menerjemahkan akan ucapan itu. Para hadir rahimakumullah. Iblis itu tidak terima tobatnya pada hari Jumat, pada finalnya. Kenapa? Kebalikan dari Nabi Adam alaihissalam, karena iblis tidak pernah melakukan 5 hal yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Para hadir rahimakumullah, kalau kita mengkaji kitab Tambil Ghafilin, ini luar biasa. Tambil Ghafilin ini adalah artinya kitab peringatan untuk orang-orang yang lupa. Ya. Ini bagus isinya untuk menggerakkan motivasi kita. Ya, itu bagus untuk orang-orang yang merasa bagaimana cara takarub kepada Allah dan sebagainya. Nah, beliau itu ada gelar Abu Lais As-Samarqandi, ya. Dia punya gelar namanya Al-Faqih. Al-Faqih ini adalah orang yang faham fikih. Al-Imam Al-Faqih. Tapi uniknya para hadir rahimakumullah, gelarnya Abu Lais As-Samarqandi itu bukan dari manusia, bukan dari keumuman diakui para ulama yang lain, tetapi kealiman beliau, kefakihan beliau itu diakui oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini ceritanya, ketika Abu Lais As-Samarqandi membuat kitab yang namanya Tambihul Ghafilin. Abu Lais membawa kitabnya itu ke Raudhah Madinah Nabawi. Di situ Abu Lais As-Samarqandi ya itu berupaya untuk bagaimana kitabnya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan dia bertawasul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Imam Abu Lais ini tertidur di dalam Raudhah Masjid Nabawi. Kemudian beliau bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dibangunkan oleh Nabi bangunlah, ambil kitabmu, wahai faqih. Ini adalah kalimat Rasulullah
dalam mimpi beliau. Ambillah kitabmu, wahai faqih. Kemudian dia bangun, dan ternyata kitabnya ada dalam tumpukan Al-Quran. Ya, kemudian diambil, dan subhanallah, kitab itu ada kalimat-kalimat yang dikoreksi secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu beliau pulang dan menerbitkan kitab yang namanya Kitab Tanbihul Ghafilin, kitab peringatan bagi orang-orang yang lupa. Saya dulu ngaji Tanbihul Ghafilin itu ke Kiai Ishaq Latif Tebu Ireng. Ya. Para hadirin rahimakumullah, itulah yang kemudian rahasia-rahasia di hari Jumat. Ternyata mengapa hari Jumat ini dikatakan sebagai hari rayanya kaum mukmin. Nah, ini ada rahasianya, nanti saya jelaskan. Para hadirin rahimakumullah, juga tidak hanya Nabi Adam diampuni pada hari Jumat, Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi pada hari Jumat. Juga Jumat inilah hari wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jumat ini juga hari wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya bahwa kiamat juga terjadi pada hari Jumat. Nah, kemarin kasih do kiamate, ya kan? Kasih do kiamate hari Jumat. Nah, ini aneh loh. Menyimpulkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya, kemudian bombastis kemana-mana mendakwakan tentang kiamat, Tuhan dan sebagainya. Ternyata apa terjadi? Ya, saya sering mengatakan pendusta. Sudah, titik itu aja. Nah, kalau orang sudah berdusta terhadap hadis Nabi, masih dipercaya oleh umat, maka pertanyaannya, siapa yang salah? Para hadirin rahimakumullah, kembali lagi ke Jumat. Jadi dulu itu, ya kan, tidak ada yaumul Jum'ah, yang ada yaumil Arubah, ya, yang ada yaumil Arubah dulu, ya. Arubah itu adalah hari yang kelima, ya, hari yang kelima dari hari Arab. Lah, siapa yang pertama kali menamakan mengganti hari yaumul Arubah menjadi yaumul Jum'ah? Sinten? Nah, kita harus memahami sejarah para hadirin, dan ternyata yang mengganti yaumul Arubah menjadi yaumul Jum'ah adalah canggah nomor 7-nya Nabi Muhammad SAW, kakek canggah nomor 7 yang bernama Ka'ab, ya, Ka'ab bin Lu'ay. Jadi kakeknya Nabi yang ke-7 ini, ya, namanya Ka'ab bin Lu'ay. Itulah yang dalam sejarah itu yang mengganti yaumul Arubah menjadi yaumul Jum'ah, hari berkumpul. Jadi semua berkumpul di rumah Ka'ab bin Lu'ay. Kemudian Ka'ab bin Lu'ay memberikan pengajian, karena dia ulama waktu itu. Pengajian, ya, tentang ibadah, kemudian mengabarkan bahwa di suku kita, ya, di tanah Arab ini akan muncul seorang nabi. Tapi kapan munculnya banyak nggak tahu waktu itu. Sehingga digantilah kemudian yaumul Arubah menjadi yaumul Jum'ah. Ini para hadirin salah satu dari kisah, ya, mengapa hari Arubah yang terkenal di Arab kuno waktu itu menjadi atau diganti dengan yaumul Jum'ah. Ternyata salah satu sejarahnya adalah yang mengganti yaumul Arubah menjadi yaumul Jum'ah adalah Ka'ab bin Lu'ay, kakek urutan ke-7 atas dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita membuka kitab sejarah, termasuk kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, kita lihat ada sejarahnya. Contoh, Nabi Muhammad, kemudian bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, ya, bin Fihr, bin Malik, bin An-Nadhr, bin Qais, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, ini adalah nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Adnan terakhir tadi itu nyambung kepada Ismail alaihissalam
nyambung kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam nyambung kepada Nabi Sis nyambung kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini silsilah kanjeng Nabi. Berarti kalau situ ada kakeknya yang bernama Ka'ab bin Lu'ay, berarti termasuk kakek beliau. Nah, inilah yang kemudian yang mengganti Yaumul Arubah ketika Arab atau itu namanya Arubah diganti Yaumul Jum'ah. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara nasab kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah nasab klasifikasi mulai dari kanjeng Nabi sampai Adnan. Ini hampir semua ulama ini sepakat, cuma nama-namanya saja yang agak berbeda. Klasifikasi yang kedua kepada Nabi Ibrahim. Ini banyak yang berbeda pendapat. Klasifikasi yang ketiga dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini juga banyak berbeda pendapat. Tetapi ya, kalau kita ingin lengkap tentang sejarah kanjeng Nabi dan silsilah atau keturunannya, kita bisa membaca kitabnya Imam Ibnu Hisham, ya. Itu lengkap sekali. Yang bernama kitab apa? Kitab Sirah Nabawiyah, karangan Imam Ibnu Hisham. Beliau ahli sejarah, ya, yang wafat pada tahun 833 Masehi. Ya, kitabnya namanya Kitab Sirah Nabawiyah. Ya, lengkap sekali. Nah, para hadirin yang minulya, tentang nasab kanjeng Nabi ini ada sebuah pendapat dari Asy-Syahid, ya, Asy-Syaikh Said Muhammad Said, ya, Said Ramadan Al-Buti dari Damaskus, dalam kitab beliau bernama Fiqh Sirah Nabawiyah ma'a Mu'jaz li Tarikhil Khilafati Rasyidin. Dalam kitab itu beliau mengatakan, ya, ulama-ulama sepakat mulai dari Nabi Muhammad sampai Adnan itu sepakat silsilahnya. Tetapi ada ikhtilaf, ya, ada mukhtalafun fihi. Ada mukhtalafun fihi, ada perbedaan di dalamnya dari mulai Adnan sampai Ibrahim, ya, alaihissalam. Dari Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam. Ini banyak perbedaan pendapat para ulama tentang silsilah kanjeng Nabi mulai Adnan sampai Ibrahim sampai Nabi Adam. Tetapi beliau, ya, Syekh Ramadan Said Al-Buti mengatakan hampir semua ulama itu sepakat la khilafa fihi an Adnana min waladi Ismail Nabilahi bani Ibrahim Khalilillah alaihi wassalatu wassalam. Walaupun berbeda pendapat mulai dari Adnan ke atas, ya, sampai Ibrahim alaihissalam, tapi Syekh Al-Buti mengatakan semua semua ulama la khilafah. La khilafah fihi, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Para hadirin rahimakumullah. Nah, inilah kembali lagi. Jadi Arubah, ya, hari Arubah diganti hari Jumat, itu yang mengganti dalam sejarah adalah yang bernama Ka'ab bin Lu'ay, ya. Ka'ab bin Lu'ay termasuk kakek nomor 7 dari Nabi Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi semua orang berkumpul di rumah Ka'ab bin Lu'ay, berkumpul semua dipanggil, dan kemudian ketika orang berkumpul pada hari Arubah atau hari Jum'ah, Ka'ab bin Lu'ay ini selalu berkhutbah di hadapan umatnya, di hadapan masyarakat waktu itu, selalu berkhutbah, memberikan pidato, khutbah dan sebagainya. Inilah awal pertama mengapa hari Jumat ada khutbah dan sebagainya. Ini semua ada sejarahnya. Dan juga waktu itu setelah ngaji, ya, setelah khutbah, kemudian Ka'ab bin Lu'ay ini mengajak masyarakat untuk tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Ya. Kemudian apa? Kemudian selalu menceritakan ke umatnya atau ke masyarakatnya waktu itu bahwa nanti hadir seorang nabi terakhir di bangsa kita. Jadi informasi Nabi Muhammad hadir sudah per generasi dari Nabi Isa. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu ada jarak 600 tahun. Tidak ada Nabi. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, ya. Kemudian Nabi Muhammad lahir, ini jaraknya 600 tahun, ya, tidak ada Nabi. Tetapi setelah Nabi Isa diangkat sampai muncul kanjeng Nabi, generasi-generasi ini, ya, selalu mendapatkan informasi bahwa akan lahir yang Nabi terakhir itu di tanah Mekah.
Ini luar biasa ini kan. Ada semacam keyakinan-keyakinan seperti itu. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, yang spesial lagi adalah ini, ya. Annal Jum'ata Aidul Mukminin wa huwa utawi dina Jumat iku yaumun syarifun dina kang mulya khassahullahu. Nah, Allah mengkhususkan, ya, ini yang istimewa. Khassahullahu azza wa jalla, ya, hadhil ummata. Maksudnya apa? Allah mengkhususkan hari Jumat yang istimewa, yaumun syarifun, hari yang mulia, khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khassallahu ya. Khassallahu azza wa jalla bihi, ya, bihi hadhil ummah. Jadi memberikan khusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan satu hari yang mulia, satu hari yang menjadi hari rayanya tiap minggu adalah hari Jum'ah yang barokah. Para hadirin rahimakumullah, ya. Sama-sama dalam Al-Qur'an itu ada surat Al-Jumu'ah. Nah, kan? Surah Al-Jumu'ah, surat yang ke-26, termasuk surah Madaniyah, ayatnya 11 ayat. Ini adalah istimewa, ya. Allah memberikan khusus kepada umat Muhammad, ya, sebagai apa? Aidul Mukminin, sebagai raya orang-orang mukmin. Juga di Quran ada namanya surah khusus, namanya surat Al-Jumu'ah. Surat yang ke-26, ya. Para hadirin rahimakumullah. Mengapa dinamakan Sayyidul Ayyam, ya? Sayyidul Ayyam, ya. Mengapa? Jadi Jumat itu adalah penghulunya hari. Dalam satu minggu 7 hari, ya kan? Dalam 7 hari ada satu hari yang sebagai sayyid atau pemimpin atau penghulu, yaitu Sayyidul Ayyam. Ayyam bukan ayam kukuk, bukan. Ayam itu jamak dari yaum. Jadi penghulu hari-hari, ya, hari Jumat. Nah, ini ada keterangan dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ya, dari sahabat Sa'ad bin Ubadah menerangkan bahwa, ya, ini Sa'ad bin Ubadah ini adalah merupakan sahabat dari suku Khazraj dari kabilah Bani Sa'adah, ya. Itu adalah salah satu sahabat dari kaum Ansor yang waktu mudanya beliau itu memberikan perjanjian Aqabah, Baiat Aqabah yang kedua pada tahun 622 Masehi, ya, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal di Syam ketika ada wabah virus Amwas di Syam bersama dengan sahabat Mu'ad bin Jabal dan lain-lain. Para hadirin rahimakumullah, Imam Syafi'i mengatakan Sayyidul Ayyami 'indallahi yaumul Jumu'ah. Jadi pemimpinnya hari atau penghulunya hari di sisi Allah adalah yaumul Jum'ah, ya. Sayyidul Ayyam 'indallah yaumul Jum'ah. Jadi pemimpin hari di sisi Allah adalah hari Jum'ah. Wa huwa a'dhamu, dan hari Jum'ah lebih agung dari apa? Min yaumin nahri, dari hari Idul Adha, wa yaumil fitri, dan hari raya Idul Fitri. Ini keterangan dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa hari Sayyidul Ayyam yang bernama hari Jumat di sisi Allah itu lebih agung, lebih mulia, lebih besar keutamaannya dari hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Makanya diistilahkan hari Jum'ah adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin hari-hari, dan juga Aidul Mukminin, hari raya kaum mukmin setiap minggunya. Ya sudah. Sehingga kalau kita sudah mengetahui, oh, Jum'ah ternyata banyak mengandung rahasia-rahasia sejarah. Hari Jumat juga mengandung keagungan, keutamaan, fadilah juga. Berarti kita masuk kepada tema bagaimana kita menghadapi atau mengisi Jumat itu, ya, dengan kemampuan kita. Nah, baru mulai masuk. Para hadirin rahimakumullah,
Ya. Jadi wa fihi lan iku ing dalam ya ing dalam apa Jum'ah sa'atun mubahamatun, ada waktu yang disamarkan oleh Allah. Maksudnya ada waktu yang penting dan sangat penting khusus untuk kita semua sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yuwafiquha abdul muslimun, tidak akan pernah bertemu ya, seorang hamba yang muslim terhadap waktu itu kalau dia tidak mengetahui kapan saatun mubahamatun, waktu yang penting, waktu yang disamarkan oleh Allah, mengandung apa mustajabah ya. Jadi sampai begini ya, yas'alullah ta'ala fi hajatan illa a'tahullah. Artinya apa? Kalau seorang hamba meminta kepada Allah Ta'ala ya di dalam waktu itu, waktu yang penting tadi ya, waktu yang disamarkan ya, maka fiha hajatan, terhadap hajat, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus paham di antara di sekian lama di dalam hari Jum'ah, waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang penting, waktu-waktu yang mustajab itu kapan, jam berapa, saat apa. Nah, itu harus kita pahami para hadirin ya. Jadi kita juga punya amaliyah juga yang ilmiah. Artinya apa? Kita mengamalkan suatu amaliyah ibadah juga tahu ilmunya. Ini bagus, seimbang. Nah, para hadirin rahimakumullah. Ya ini jadi apa? Hari Jum'ah ya adalah hari raya dari kaum mukmin yang diberikan khusus oleh Allah kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasta'idda mongko cecawi sasira, mongko persiapkan ya. Persiapkan dirimu laha krono hari Jumat. Ya, jadi ketika kita masuk hari Jumat, fasta'idda, maka persiapkan diri kita. Loh, kok kan ini perang? Persiapkan diri kita. Untuk apa? Laha, karena kemuliaan hari Jumat. Ya. Apa yang kita siapkan? Nah, min yaumil, menyiapkan hari Jumat itu tidak hanya ketika hari Jumatnya pas. Imam Ghazali mengatakan untuk fasta'idda laha, menyiapkan diri mengisi hari Jumat, tidak harus ketika hari Jumat pagi kita isi. Imam Ghazali mengatakan apa? Min yaumil khamisi. Artinya apa? Untuk menghadapi hari Jumat, maka kita persiapkan sejak apa? Sejak hari Kamis. Sejak hari Kamis. Binadi fisiyabi, ya, membersihkan pakaian, wabikasroti tasbihi, memperbanyak baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali, atau baca sholawat dan sebagainya. Nah, ini merupakan cara-cara bagaimana kita menghadapi hari Jumat. Jadi untuk menghadapi hari Jumat, kita tidak harus menunggu hari Jumat pagi, tetapi kita harus menyiapkan diri. Fasta'idda laha min yaumil khamis, maka kita menyiapkan untuk mengisi hari Jumat, kita mulai dari malam Jumat. Ya, dari Kamis sore. Ketika masuk maghrib sudah masuk hari Jumat. Para hadirin rahimakumullah, apa yang kita lakukan? Bersih-bersih. Yang kita pakai bersih-bersih. Apa yang dilakukan di malam Jumat? Bikasroti tasbihi, dengan berbanyak tasbih, bacaan tasbih. Wabikasroti istighfari, memperbanyak istighfar. Ya. Ini adalah saran atau pelajaran dari Imam Ghazali. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, ya, wabikasroti tasbihi, lan kelawan ngakeh-ngakehno maca tasbih, wal istighfari, lan ngakehno maca istighfar, aisatal khamisi, sejak sore di hari Kamis. Artinya sejak terbenam matahari, ya, di hari Kamis. Ini kita siapkan
Jadi kalau kata Imam Ghazali begini, kalau orang betul-betul fokus konsentrasi pada hari Jumat, maka persiapan dirinya fasta'iddalah itu dimulai dari min yaumil khamis, dari hari Kamis. Aisyah telah Kamis, dari sorenya hari Kamis. Kenapa demikian para hadirin? Nah, ini ada hari namanya hari Hijriyah. Ada hari namanya hari Masehi. Kalau hari Masehi itu dimulai dari jam 00 malam hari. Ya. Terakhir jam 24.00, berawal harinya jam 00. Ya, dini hari. Itu adalah hari-hari Masehi. Tetapi kalau hari Hijriyah itu dimulai pada terbenamnya matahari. Jadi kalau hari Kamis itu terbenam matahari, maka itu sudah masuk dalam Hijriyah hari Jumat. Dan besoknya hari Jumat itu terakhir sampai terbenam matahari pada hari Jumat. Kalau kita memakai penanggalan dari hari-hari Hijriyah. Ini perbedaannya, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, ya, membaca surat Yasin atau membaca Al-Kahfi itu hari Jumat, bukan malam Jumat. Ingat para hadirin, ketika hari Kamis matahari terbenam, maka itu sudah masuk dalam Islam hari Jumat. Sampai pada matahari tenggelam pada Jumat esoknya. 24 jam. Ya. Ini yang kita harus pahami, ya. Berarti saya ulangi, malam Jumat yang dimulai dari terbitnya matahari atau habis maghrib lah gitu ya, itu sudah masuk hari Jumat. Makanya ketika ada tahun baru Masehi itu selalu dirayakan jam 00, berarti masuk pada besoknya. Nah, kalau kita hari tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah, ya, doa akhir tahun kita baca sebelum maghrib atau habis asar. Dan doa awal tahun kita baca habis maghrib sebelum isya. Ini bedanya. Jadi saya ulangi, untuk awal hari di dalam Hijriyah itu dimulai dari terbitnya matahari. Dan ini merupakan istimewa kesepakatan seluruh negara-negara Islam bahwasanya terbenam matahari atau waktu maghrib adalah merupakan awal masuknya hari berikutnya. Jadi kalau Kamis sudah maghrib, maka itu sudah masuk hari Jumat. Ada orang mengatakan tidak boleh malam Jumat, kita baca hari Jumatnya, karena surah Al-Kahfi sunnahnya dibaca hari Jumat. Ayo balik maneh, mau sejarah, sejarah. Ayo kita baca sejarah. Kalau kita mengikuti kalender Hijriyah dalam hitungan yaumiyah sehari-hari, maka kita ikut pada sistem Hijriyah. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi malam Jumat itu adalah bagian dari hari Jumat. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Imam Ghazali juga mengatakan ya? Karena apa? Karena ya, fa innaha mongko sak temene Aisyah al-Khamis, hari sorenya Kamis, itu adalah saatun tuwazi, adalah saat atau waktu yang tidak kalah bandingannya gitu ya. Fil fadli yang dalam keutamaane saat yaumil jum'ati, terhadap waktu hari Jumat sama. Jadi malam Jumat itu adalah sama dengan hari Jumat bandingannya, pahalanya. Karena apa? Karena malam Jumat bagian dari hari Jumat. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian apa? Wa anwi sauma lan niyata sira sauma yaumal jum'ati, poso ing dina Jumat, lakin tetapi ya ma'al khamisi sertane dina Kamis awis sabati sertane dina Sabtu. Para hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang bagaimana hukum orang berpuasa pada hari Jumat ya? Bagaimana hukumnya orang puasa hari Jumat? Nah, begini. Kalau kita puasa Jumatnya saja, ya, hukumnya makruh.
Sebab apa? Sebab Jum'ah itu bagian dari Aidul Mukminin, hari rayanya orang mukmin. Tidak akan makruh ya. Kalau kita ingin puasa hari Jumat, tidak akan makruh seperti yang dikatakan Imam Ghazali, lakin tetapi ini ma'al khamisi awis sabati, ya, menyertakan Kemisnya atau Sabtunya. Kalau kita ingin puasa hari Jumat, ada syaratnya. Jika tidak makruh, apa? Kemis puasa disambung Jumat. Atau kita puasa Jumat disambung Sabtunya. Agar apa? Agar kita berbeda dengan kaum Yahudi. Karena apa? Kaum Yahudi selalu berpuasa pada hari rayanya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang puasa hari Jumat itu hukumnya makruh, ya, kecuali disambung sebelumnya atau sesudahnya. Disambung Kemis nyambung Jumat atau Jumat nyambung Sabtu, itu baru tidak berlaku hukum makruh. Ya. Ya, ada ulama yang mengatakan tidak makruh, ada. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa puasa pada hari Jumat hukumnya makruh. Sebab apa? Kita harus berbeda dengan kaum Yahudi. Bahwasanya kaum Yahudi itu biasa berpuasa ketika pada hari rayanya. Para hadirin rahimakumullah, pertanyaannya adalah kalau malam Jumat, ya tadi katakan Aisyatul Khamis, ya, kita mulai dari sorenya hari Kamis. Apa kita lakukan? Bikasrotis tasbihi wa bikasrotil istighfari. Perbanyak tasbih, perbanyak istighfar, ya. Wa bikasrotis sholawati, perbanyak sholawat. Wa qiraatul Qur'ani, perbanyak baca Al-Qur'an. Jadi artinya apa? Untuk malam Jumat kita perbanyak zikir-zikir kita, baca Quran kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud Imam Ghazali, bagaimana kita mengisi hari Jumat? Maka kata beliau dimulai dari apa? Min yaumil khamis aisyatal khamis. Dimulai dari hari Kamisnya, sorenya Kamis atau terbenamnya matahari di hari Kamis. Itu baru dikatakan orang-orang yang mengisi hari Jumat. Nah, ini kita baru tahu kan. Oh, ternyata untuk mengisi hari Jumat adabnya adalah kita mulai dari Kamis terbenam matahari dengan banyak mengamalkan ibadah dan sebagainya. Dan juga apa kita baca? Surat Kahfi atau Yasin. Yang sewu, saniki kata kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Yasin itu di malam Jumat bid'ah. Yang betul adalah baca surat Kahfi. Begitu. Atau yang mengatakan surat Kahfi hari Jumatnya, jangan malam Jumat. Nah, padahal kalau kita hitung dalam sejarah kalender Hijriah, ya, malam Jumat termasuk bagian dari hari Jumat. Para hadirin rahimakumullah. Nah, di malam Jumat itulah menurut Imam Ad-Darimi, seorang ulama hadis yang sufi, beliau mengatakan malam Jumat itulah malam yang penuh dengan cahaya. Kalau ada orang yang melek hatinya, yang peka pikirannya, yang peka kedekatan kepada Allah, maka di malam yang gelap itu orang semacam ini itu menemukan cahaya spiritual dalam hatinya. Makanya orang-orang sering ngelakoni riyadhah, ngelakoni tutup poso, ngelakoni banyak, itu pasti banyak terjadi pada malam Jumat. Karena menurut beliau tadi, Imam Darimi mengatakan malam Jumat bagi orang yang peka hati dan spiritualnya banyak cahaya di malam Jumat. Para hadirin rahimakumullah, bahkan ada sebuah riwayat dari cicit Nabi Muhammad SAW yang bernama Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, ya. Beliau wafat pada tahun 765 Masehi di Madinah, ya, di Madinah, bukan di Irak. Ja'far As-Shadiq itu meninggal di Madinah pada tahun 765 Masehi. Jadi Ja'far As-Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau.
Beliau mengatakan dalam kitabnya begini tentang malam Jumat. Malam Jumat itu adalah, kata beliau, malam Jumat itu dimulai pada Kamis sore. Oh, sama pendapat dari Imam Ghazali kan. Imam Ja'far As-Shadiq, cicit dari Sayyidina Ali, itu dalam kitabnya mengatakan bahwa malam Jumat itu dimulai dari Kamis sore terbenam matahari. Maka pada saat itulah kemudian banyak para malaikat turun dari langit. Jadi ketika awal pergantian hari dari Kamis ke Jumat dimulai dari maghrib Jumat, ya, Jumat maghrib, maghrib Kamis, ya, dimulai dari Kamis maghrib, maka turun dari langit para malaikat-malaikat yang membawa pena-pena dari emas dan membawa buku-buku dari perak. Kenapa? Karena malaikat-malaikat ini turun ke bumi dalam rangka untuk mencari siapa saja yang beribadah pada malam Jumat, dan juga mencatat siapa saja yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Jumat. Ya. Sehingga para malaikat sibuk mencatat, mencari siapa saja yang beribadah pada malam Jumat. Dan kata Imam Ghazali, saya ulangi pada hadirin, untuk menghidupkan Jumat, ya, kita harus mulai dari malam Jumat. Kalau kita malam Jumat kita mulai pada awal Jumatnya, malam Jumat tadi, maka sampai besok, sampai kita sholat Jumat, kita disebut orang-orang yang fasta'id ya billah. Fasta'id ya billah, orang-orang yang menyiapkan diri untuk mengisi hari-hari Jumat yang penuh barokah. Para hadirin rahimakumullah, bahkan Imam Abu Ja'far As-Shadiq memberikan suatu, ya, semacam informasi untuk sholawat, ya, minimal kita dalam hari Jumat itu baca sholawat 100 kali. Atau lebih afdol, kata beliau, kita istiqomah pada sholawat 1000 kali pada hari Jumat. Entah sampean letakkan malam Jumat atau Jumat. Yang penting adalah waktunya awal, habis maghrib hari Kamis, dan juga Jumat terbenam matahari. Itu masuk dari hari Jumat. Para hadirin rahimakumullah, ya. Saya mau menjelaskan tentang orang-orang yang mengatakan bid'ah yasinan ini. Cuma waktunya mepet sekali. Nah, memang betul, ya, betul bahwa surat Yasin, ya, itu memang tidak ada secara sahih hadis yang mengatakan baca Yasin pada malam Jumat, ya tidak ada. Atau ada itu dhaif, memang dhaif derajatnya. Tetapi hadis dhaif tidak bisa kemudian jangan melakukan hadis dhaif, tapi hampir jumhur ulama hadis mengatakan hadis dhaif jika dipakai untuk keutamaan amal boleh menjadi acuan. Ya, ini boleh menjadi acuan. Ya, tapi bukan hadis palsu. Hadis dhaif bukan hadis palsu. Ya. Nah, ini diterangkan oleh siapa? Oleh Imam Abdurrauf Al-Munawi, ya, dari ulama yang wafat tahun 1622 Masehi. Beliau mengatakan dalam kitab Faidul Quran, mengatakan bahwa apa dikatakan, ya, anggapan keliru jika ada orang mengatakan bahwa malam Jumat atau Jumat hanya membaca surah Al-Kahfi saja. Para hadirin, Imam Al-Munawi abad 16 ini ada ahli tafsir yang membuat kitab Faidul Quran. Beliau mengatakan dalam kitabnya bahwa anggapan keliru jika ada orang mengatakan bahwa hari Jumat atau malam Jumat hanya untuk baca surat Al-Kahfi. Kalau orang membaca Yasin, Ad-Dukhan, As-Sajadah, kemudian Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, boleh. Karena semua itu adalah bagian dari Al-Quran. Kapanpun dibaca boleh. Malam Jumat boleh. Malam Sabtu boleh. Malam Minggu boleh. Dibaca peng 100 ya boleh. Lek kuat sampean. Ya, ini adalah Imam Al-Munawi dalam kitab tafsirnya mengatakan begitu. Jadi tidak boleh kemudian orang mengatakan hadisnya ini Al-Kahfi bukan Yasin. Tapi kembali lagi pendapat para ulama. Jangan kemudian kita baca satu hadis, faham satu hadis, kemudian menihilkan atau tidak memakai hadis lain yang mirip atau menguatkan pendapat yang mengatakan bisa juga baca surat Yasin. Hadirin rahimakumullah. Jadi Imam Nawawi mengatakan begini, ya. Ketahuilah bahwa, ya,
terlintas tidak ada bacaan yang dianjurkan di malam Jumat kecuali Al-Kahfi. Nah, ini beliau begitu. Jadi abad 16 yang lalu, 1600-an yang lalu sudah diterangkan banyak ulama. Kenapa orang-orang membaca surat Yasin di malam Jumat dan Jumat? Tidak hanya surat Al-Kahfi. Ya. Jadi sampai beliau mengatakan tegas, ketahuilah ya bahwasanya terlintas dalam pikiran-pikiran mereka bahwa hanya Al-Kahfi saja yang dianjurkan dibaca pada malam Jumat atau hari Jumat. Anggapan ini tidak benar, ya kata beliau. Surat Yasin, Ali Imran, Al-Kahfi, Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Waqiah, ya dan lain-lain itu juga merupakan ayat Quran yang bisa dibaca kapanpun, dimanapun. Ini para hadirin rahimakumullah. Karena hadis-hadis itu bukan hadis palsu, tapi hadis dhaif, ya yang bisa kita laksanakan sebagai amaliyah kita. Makanya sewu Ibnu Hajar Al-Haytami, ya ulama yang wafat tahun 1566 Masehi di Mekah, dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah mengatakan bahwa jumhur ulama hadis, ya jumhur ulama hadis, ingat ini ulama tahun 1566 sudah menyatakan dalam kitabnya Al-Fatawa Kubra Al-Fiqhiyah, pada waktu itu sudah ada kesepakatan para ulama hadis. Apa yang disepakati? Ya, hadis dhaif, hadis mursal, hadis munqati, hadis mauquf, ya, dapat dipakai untuk keutamaan amal atau fadhailul a'mal. Loh, sudah. Mereka ulama-ulama yang ahli tafsir, ahli hadis sudah membuat kesepakatan jumhur mengatakan bahwa hadis dhaif bisa dibuat untuk keutamaan amal. Lah kita ini pada abad keberapa? Abad ke-20. Dulu sudah dibahas oleh para ulama. Sekarang dimunculkan lagi seperti itu. Berarti mengulangi sejarah. Makanya kita buka kembali kitab-kitab pada abad itu. Karena untuk menjawab mereka. Ya, untuk menjawab mereka. Karena ini sama dengan kasusnya ketika pada zaman Ibnu Hajar Al-Haytami. Para hadirin rahimakumullah. Ya. Tidak ada hadis yang memerintahkan atau melarang orang baca Yasin setiap malam Jumat. Tidak ada hadis yang melarang. Tidak ada. Kalau ada hadis yang melarang malam Jumat baca Yasin, baru kita hentikan. Tetapi tidak ada hadis yang melarang orang baca Yasin malam Jumat atau hari Jumat. Tidak ada. Ya. Berarti apa? Boleh diamalkan. Kapanpun silakan. Karena Yasin adalah bagian dari Al-Quran. Ya. Bahkan yang sewu, Abu Hurairah mengatakan sebuah riwayat hadis begini, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha awjahillahi ghufira lahu. Barang siapa yang membaca Yasin fi lailatin di dalam setiap malam, ya, ibtigha awjahillah, dalam rangka mengharap ridha Gusti Allah, maka ghufira lahu, akan diampun dosanya. Ini hadis mengatakan bahwasanya barang siapa yang membaca surat Yasin setiap malam, loh, setiap malam. Berarti apa? Malam Jumat bagian dari fi lailatin. Kalau ada hadis mengatakan fi lailatin di dalam setiap malam, maka malam Jumat amaliyah kita itu termasuk di dalamnya. Enggak kemudian ada teks hadis mana? Tidak ada perintah malam Jumat baca Yasin. Yang ada Al-Kahfi. Loh, belum. Ya, kita buka-buka dulu kitabnya dulu. Ya. Jadi apa? Jadi hadis itu nyun sewu, hadis riwayat Imam Baihaqi, ya dalam kitab apa? Syu'abul Iman. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunnahnya. Hadis riwayat Abu Nuaim Al-Isfahani dalam kitab Hilyatul Auliya'nya. Riwayat Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, riwayat Ibnu Hibban. Bahkan juga riwayat Ibnu Sunni, ya, juga riwayat Ibnu Kasir dalam kitab Tafsir Ibnu Kasir. Bahkan yang saya hadis ini tadi, ya, man qara'a Yasin fi lailatin, barang siapa yang baca Yasin di malam Jumat, kata Ibnu Kasir dalam kitab Tafsir Ibnu Kasir mengatakan sanadnya bagus, bukan dhaif. Nah, ini harus dipahami para hadirin rahimakumullah.
Fahami. Karena saya jengkel juga ketika banyak orang, kelompok orang mengatakan bahwa yang diperintahkan sunnah adalah Al-Kahfi bukan Yasin. Ayo balik ke hadis ini tadi, ya. Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Barang siapa yang membaca Yasin di malam Jumat, ya di setiap malam dalam rangka untuk mencari ridha Allah, maka ghufira lahu, dia akan diampun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam Jumat adalah bagian dari malam-malam. Oh, ini tegas kita ini. Para hadirin rahimakumullah, ya. Sing ngomong malam Jumat enggak ada surat Yasin siapa? Ya. Salah satunya adalah Imam Albani, ulama Wahabi. Dalam kitabnya mengatakan hadis itu hadis palsu atau dhaif. Ulama-ulama kita yang saya sebutkan tadi, ya, ulama yang abad 12, abad 13, abad 15 tadi, juga termasuk Ibnu Sunni yang abad 900-an Masehi, itu mengatakan sanad hadis tadi adalah hasan jayyid bagus. Bahkan Imam Suyuti mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah standar sahih. Loh. Ayolah, ayo kita belajar hadis lagi. Bagaimana kita menghukumi sebuah hadis palsu atau tidak? Balik lagi kepada ilmu hadis, balik kepada ulama hadis yang mengeluarkan pendapat, menyikapi tentang sebuah hadis. Kita bukan ahli hadis, tapi berani memalsukan, mendhaifkan hadis-hadis yang ada. Hadirin rahimakumullah, ya. Jadi Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari, ya, maaf, dalam kitab Nataijul Afkar, beliau mengatakan begini, juga dalam kitab Fathul Barinya juga mengatakan begini. Beliau ulama pada tahun 1449 Masehi. Berarti abad 15, ya, abad 14. Sudah mengatakan begini beliau ulama besar, ya. Ibnu Hajar al-Asqalani ulama besar, al-faqih, al-alama. Beliau punya pangkat Syekhul Islam, ya. Beliau mengatakan dalam kitabnya apa? Boleh memilih surat-surat tertentu dari Al-Qur'an yang disukai, ya, boleh. Berdasarkan kemauan sendiri, kesukaan sendiri boleh. Memperbanyak bacaan juga boleh. Berarti apa? Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, juga dalam kitabnya Nataijul Afkar, beliau mengatakan, ya, tidak boleh dianggap kemudian mengabaikan surat-surat yang lain. Artinya kita boleh mengambil surat-surat tertentu dari Quran untuk kita amalkan, kita baca sesuai dengan kesukaan kita. Ini jawaban Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menanggapi terhadap hadis tadi, man qara'a Yasin fi lailatin, ya, ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Loh, ulama hadis, ahli hafal Quran, kitab tawabbal, gawe karya kitab hadis. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Jadi mengkhususkan bacaan Yasin pada malam Jumat boleh menurut ulama hadis, ya. Boleh. Jangan mamang, lanjutkan kita Yasinan tahlilan di malam Jumat. Para hadirin rahimakumullah. Nah, bahkan nyun sewu, ya, ada mengatakan man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Sapa sing maca surat Yasin di malam di setiap malam, maka dia mendapatkan pengampunan pada esok harinya. Loh, bayangkan. Ini hadis Abu Ya'la. Loh, gak krungu Abu Ya'la sapa? Yo, Abu Ya'la itu adalah ulama yang wafat tahun 1066 Masehi. Ya, beliau adalah ulama dari Baghdad yang terkenal oleh nama lainnya Ibnu Al-Faraq. Jadi kalau sampai membaca tulisan ulama Ibnu Al-Faraq, itu adalah Imam Abu Ya'la, sama orangnya. Ya, sama orangnya. Dia ulama besar mazhab Hambali, ya. Jadi kita harus paham sejarah. Para hadirin rahimakumullah, ya, mudah-mudahan dengan keterangan ini
ada manfaat dan gunanya, dan mudah-mudahan kita semakin yakin dengan amal-amaliyah kita di malam Jumat dan pada hari Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'ada wa salama fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammadillahir rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal muqranil mu'azzamin wa ta'udu barakatuhu alaina wa ala auladina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala alihi wasallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.